Selamat datang dan selamat beribadah dalam keluarga Abarok Bali. Yuk kita simak beberapa informasi dalam minggu ini. Jangan lupa, konser berdoa akan dimulai kembali pada hari Jumat 23 Agustus 2024. To us and gave his best, without a doubt the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. Tapi hari ini kabar baiknya, karena kasih Tuhan, Tuhan menebus setiap kita. Segala dosa kita, Tuhan sudah tebus di kayu salib. Itu kabar baiknya bagi setiap kita. Dosa yang masa lalu kita sekarang dan akan datang yang kita lakukan, Dia sudah menebus satu kali untuk setiap kita. How could I express all my gratitude? SPK sedang berlangsung setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abarok Bali. As I often do, but every song must end. CG akan diadakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September di The Yani Hotel. So I throw up my hands and praise you again and again. Selama bulan Agustus ini, Ibadah Youth Pro mengadakan beberapa workshop. Berikut informasinya. Workshop musik akan diadakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024 jam 7 malam di lantai 3 Abarok Bali dengan narasumber Andrew dan Tasya. Barista Workshop akan diadakan pada hari Jumat 23 Agustus 2024 jam 7 malam di lantai 3 Abarok Bali dengan narasumber Carlos Luis Patinama. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan
ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah bonus Advent minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Agustus di tahun 2024 ini. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan negara Indonesia tercinta ini. Ya, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Ya, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita di bulan Agustus ini masih akan berbicara tentang proses bertumbuh. Ya, setelah satu semester yang lalu, ya dari bulan Januari sampai bulan Juni kita banyak berbicara tentang tertanam, berbicara tentang berakar. Lalu ketika mulai bulan Juli, ya Agustus dan September nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang bertumbuh, ya berkaitan dengan apa yang menjadi tema tahunan Jemaat Abalov yang ada di Bali, yaitu berbuah dan bermultiplikasi. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengambil tema khotbah saya adalah menjadi dewasa atau menjadi tua. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, yang namanya menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Manusia tambah lama tambah tua. Barang kalau disimpan lama-lama juga akan disebut tua. Hewan dipelihara lama-lama juga akan disebut tua. Ya, rumah ya lama-lama juga akan menjadi tua. Jadi yang namanya menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Tetapi untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau memilih untuk menjadi dewasa atau kita hanya berdiam diri dan menjadi tua. Saya berharap setiap kita ya untuk kita mau memilih untuk menjadi dewasa. Bukan hanya berbicara tentang umur yang bertambah ya, yang berarti tambah tua, tetapi kita juga harus bertambah dewasa di dalam seluruh sikap hidup kita. Nah, kaitannya dengan proses ya iman kita, proses ya kerohanian kita, maka kita harus semakin dewasa, yaitu semakin ya serupa dengan Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berbicara ya melalui kitab Efesus. Efesus 4 ayat yang baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 ya. Nah, hari ini kita mau melihat ya bagaimana Paulus berbicara tentang kedewasaan rohani ya kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, mari kita baca ya. Saya ambil Efesus 4 ayat 20 sampai yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Efesus 4 ayat 20 sampai 24 ini ya,
saya mau mengambil ya beberapa poin ya yang bisa menggambarkan proses bagaimana kita ya hidup bertumbuh di dalam kekristenan kita, bertumbuh di dalam kerohanian kita ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari ayat yang ke-20 ya, ketika ayat yang ke-18, 19 ya, Paulus menjelaskan tentang ya posisi kehidupan orang-orang ya yang tidak mengenal Allah. Lalu ayat yang ke-20 Paulus berkata, tetapi kamu bukan demikian. Setiap kita tidak seperti apa yang ada di ayat 18 atau ayat 17 ya, tepatnya ayat 18 ya, dikatakan bahwa ya, saya baca mulai ayat 17 dulu ya, dari Efesus 4, dikatakan sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lihat, orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-20, Paulus berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, kalau kita berkata bahwa kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita dikatakan orang-orang yang lahir baru. Ya. Nah, orang-orang yang lahir baru, ya, tentunya mereka harus hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Makanya Paulus berkata, kamu tidak lagi demikian, ya. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita, ya, orang-orang yang ada di tempat ini, ya, kita tidak seperti yang dikatakan di dalam ayat 17, 18 dan 19 lagi. Kenapa? Karena kita sudah belajar mengenal Kristus, ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi kita harus mengerti sekarang ya posisi kita itu ya bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang tidak mengenal Allah. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ya, apalagi setiap kita yang ada di tempat ini ya yang sedang menyaksikan ya tayangan ini ya, pastikan setiap kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ya, bukan hanya mengenal Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita orang yang sudah mengenal Allah, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Paulus mengingatkan bagaimana supaya kita bisa ya benar-benar hidup di dalam pengenalan kita kepada Allah itu yang terus ada di dalam situasi yang bertumbuh atau progresif ya. Ayat yang ke-22 Paulus mengingatkan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ingat, posisi kita sekarang adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Jadi hal pertama yang harus kita pastikan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa terus bertumbuh adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kenapa? Ya, karena kita sudah sekarang ada di dalam posisi yang baru. Jadi kalau kita sudah ada dalam posisi yang baru, kita jangan lagi hidup di dalam situasi yang lama. Satu analogi yang mungkin kita bisa lihat ya di dalam kitab Yohanes ya, Yohanes 11 ya, masih ingat Bapak Ibu? Ya, ini bagian dari pembacaan abanya kita, Yohanes 11 ya. Ketika
Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Nah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ya, Lazarus itu sudah mati berapa hari? Sudah mati 4 hari. Ya, artinya apa? Ya, kalau sudah mati 4 hari itu pasti, maaf, sudah jadi bangkai dan sudah berbau. Dan mungkin, maaf kata, ya kan, dagingnya sudah mulai berair. Tetapi ketika Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Lazarus bangkit lagi dari hidupnya, dari kematiannya. Dan apa yang Tuhan Yesus beritahukan ya kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Kita lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-44. 43 ketika Tuhan Yesus berseru ya dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Kemudian ayat yang ke-44 dari Yohanes 11 ini, orang yang telah mati itu datang keluar, ya, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bukalah ya kain-kain yang menutupi dia, yang mengikat dia. Ya, orang mati ya tentunya dibungkus dengan, ya kalau zaman orang Yahudi dibungkus dengan kain kafan. Nggak ada orang yang hidup pakai kain kafan ya untuk pakaian, nggak ada. Hanya orang mati karena dipakai untuk menutupi ya mayat atau jenazah. Jadi setiap orang yang ditutup dengan kain kafan berarti dia mati. Termasuk Lazarus. Karena dia sudah mati, dikuburkan, ya, dia harus dibungkus dulu dengan kain kafan. Tapi ketika Yesus membangkitkan dia dari kematian, ya, kain kafan itu harus dibuka. Ya, karena dia sudah tidak mati lagi. Menunjukkan apa? Harus diganti. Identitas yang menunjukkan bahwa dia orang yang mati dengan mengenakan kain kafan itu harus dicopot, harus dilepaskan, ya, dan dia harus mengenakan kain atau pakaian seperti layaknya manusia-manusia yang masih hidup. Nah, ketika kita ada di dalam dosa, kita mengenakan jubah, ya, jubah dosa tadi, ya, yang ayat yang ke-17, 18, 19 dari Efesus pasal yang keempat tadi, kita bisa lihat ya kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah, bahkan kita tidak peduli kepada Allah, ya, pikiran kita sia-sia, itu kita manusia lama kita. Tapi sekarang ketika kita sudah mengenal Allah, kita harus menanggalkan ya manusia lama kita. Yang menemui kebinasaan, manusia lama pasti binasa. Jadi, hal pertama yang harus kita pastikan, karena kita sudah ada di dalam posisi yang berbeda dari manusia yang lama kepada manusia yang baru, hal pertama adalah kita harus pastikan kita harus menanggalkan manusia lama kita. Artinya kita secara sadar dan sungguh-sungguh, ya, untuk apa saudara? Ya, menolak lagi hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau perbuatan-perbuatan dosa yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Ya, tadi katakan apa? Orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Ya, kemudian apa? Pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, kenapa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu orang-orang yang tidak mengenal. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah lahir baru, jangan lagi kita mengenakan yang seperti itu. Jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya manusia lama kita itu harus ditanggalkan. Ya, identitas kita itu harus sudah berubah. Yang dulu ya karena tidak mengenal Allah disebut anak iblis. Sekarang ada di dalam Allah dikatakan anak-anak Allah.
anak-anak Allah harus bisa menunjukkan jati dirinya ya sebagai anak Allah. Efesus 4 ayat yang ke-28 ya, dikatakan apa? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Lihat, ya, berubah. Yang tadinya suka mencuri, tapi karena dia sudah menanggalkan manusia lamanya, sekarang dia tidak mencuri lagi. Bahkan dia bekerja keras supaya dia bisa membagikan sesuatu. Kalau dulu dia mengambil ya sesuatu dari orang lain, tetapi sekarang dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, janganlah ada perkataan kotor. Ya, ayat yang ke-29. Ya, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau dulu mulutnya penuh dengan kebun binatang, tetapi ketika menanggalkan manusia lamanya, ya sekarang berubah, bukan lagi ya perkataan-perkataan yang kotor, yang melemahkan, yang menjatuhkan, tetapi perkataan-perkataan yang baik untuk membangun, ya, supaya apa? Setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu hidup di dalam dosa, orang mendengar perkataannya butuh kasih karunia. Tapi kalau sudah menanggalkan kehidupan yang lamanya, ya orang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Nah, jadi hal-hal yang sederhana seperti itu ya seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan kita sedang ada di dalam proses bertumbuh, ya. Karena kalau tidak, berarti kita sedang stuck, ya, sedang diam. Kekristenan kita ya bisa menjadi tambah tua, tetapi bisa jadi kita tidak pernah dewasa-dewasa, tidak pernah bertumbuh. Seperti itu aja. Ya, coba kita perhatikan. Sudah berapa lama ya kita bertobat? Artinya kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau memproklamirkan diri kita ya sebagai orang Kristen, orang percaya, itu sudah berapa lama? Saya sudah dari kecil itu sudah jadi Kristen. Pertanyaannya, dari kecil sudah jadi Kristen, ya perubahannya apa sampai sekarang? Kalau sekarang umur 50 tahun, ya bisa nggak menunjukkan ya proses perubahan hidupnya dari dulu dan sekarang? Orang bisa lihat nggak perbedaannya? Oh, saya kan sama seperti Tuhan Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terus berubah. Nah, jadi jangan hanya kekristenan kita yang bertambah tua. Tetapi kita juga harus semakin dewasa. Kedewasaan yaitu keserupaan dengan Kristus itu. Jadi yang pertama, tanggalkan manusia lama kita. Tadi manusia lama pasti berkaitan dengan tadi hidup dalam kedagingan, ya, pemberontakan kepada Allah, terus kehidupan yang tidak memiliki pengenalan akan Allah. Itu tanggalkan semua, karena kita sudah tidak ada dalam posisi itu lagi, ya. Nah, yang kedua adalah ya Efesus 4 ayat 23 dikatakan apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ketika kita lahir baru, roh kita pasti sudah diperbaharui. Bukan hanya diperbaharui, tapi dilahirkan baru. Ya, dibaharui, perbaharui. Diperbaharui ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Ingat, bukan diperbaiki. Ya, kalau diperbaiki itu rusak. Rusak tapi diperbaiki. Keran rusak bisa diperbaiki nggak? Masih bisa, diakal-akalin, ditambal-tambal masih bisa. Ya, tapi dia cacat nggak? Cacat. Ya, gitar rusak masih bisa diperbaiki, tapi dia sudah bekas rusak, walaupun bisa diperbaiki. Nah, tapi di dalam Yesus kita tidak diperbaiki, tapi kita diperbaharui.
dibuat baru. Kalau tulisan salah ya, itu bisa ditip X. Tapi kan tetap ada bekasnya, cacatnya. Tapi kalau di dalam Yesus itu bukan ditip X, tapi diganti kertas yang baru. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Roh kita ini sudah diperbaharui. Kita dilahirkan baru. Itu sudah pasti. Nah, yang menjadi masalah adalah pikirannya kita. Pikirannya kita ini kadang menyimpan hal-hal yang masih sampah-sampah yang lama itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa firman Allah selalu mengingatkan kita tentang pentingnya proses pembaruan pikiran. Karena pikiran ini juga menjadi bagian dari dunia kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu sebelum diekspresikan di dalam tindakan, itu akan diolah di dalam pikiran. Dimulai dari perasaan, diolah di dalam pikiran, lalu diekspresikan dalam tindakan. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, pembaruan budi, pembaruan pikiran yang terus-menerus. Ya. Filipi 4 ayat 25 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi pikiran kita, perasaan kita harus tunduk kepada apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran, menaruh perasaan, ya, yang terdapat juga di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang sia-sia, ya. Karena kalau itu yang mempengaruhi pikiran kita, maka pasti akan terekspresikan di dalam tindakan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati kita ini ya adalah perbendaharaan hidup kita. Makanya kitab Amsal berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, tadi saya bilang, ya, bermula dari hati, ya, lalu diolah di dalam pikiran kita dan diekspresikan di dalam tindakan kita. Makanya hati dan pikiran harus selalu diperbarui. Yang tadi, ya, Filipi 2 ayat 5 katakan, pikiran dan perasaan, ya, harus, ya, terdapat di dalam Yesus Kristus juga. Kenapa? Ya, banyak orang saya katakan tadi, ya, seharusnya tidak lagi menyimpan sampah di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Kenapa? Sudah menanggalkan manusia lama. Sekarang hidup di dalam manusia baru. Ya, hatinya, ya, ini sudah bersih. Pikirannya sudah murni. Seharusnya. Tetapi karena, ya, masih suka menyimpan sampah, ketika ada orang yang mengecewakan dia, lalu melakukan sesuatu membuat dia kecewa, dia simpan kecewanya. Menemukan seseorang yang membuat dia marah, dia simpan kemarahannya. Membuat seseorang yang mungkin, ya, menimbulkan kepahitan di dalam hatinya, lalu menyimpan kepahitan. Sampah semua disimpan. Lah, bisa dibayangkan apa yang kamu simpan, ya, di dalam hatimu, pasti itu akan terekspresikan di dalam tindakanmu. Jadi kalau kita, ya, sukanya kepahitan, sukanya kecewa, ya kan, dikit-dikit kecewa, ya, lama-lama ku marah, ya, tidak kelihatanlah pikiran dan perasaan Kristus itu dalam hidup kita. Makanya Paulus mengingatkan bagi jemaat yang ada di Efesus supaya mereka selalu memperbaharui, ya, di dalam roh dan pikiran. Ya, rohnya sudah, ya, pikirannya ini loh. Nah, kita
Kadang di dalam keseharian kita, kehidupan kita juga banyak kan hal-hal negatif yang merasuki atau mempengaruhi ya pikiran kita, lalu terekspresikan dengan perkataan kita, terekspresikan dengan tindakan kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita disebut ya sedang bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus bisa memperbaharui pikiran kita. Supaya apa? Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8 itu tergenapi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik ini yang memenuhi hati dan pikiran kita, maka saya mau pastikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, engkau tidak akan gampang kecewa, engkau tidak akan gampang kepahitan, engkau tidak akan gampang marah, ya engkau tidak akan pernah menyimpan dosa di dalam kehidupanmu lagi. Kenapa? Yang kamu pikirkan ya, yang kamu rasakan adalah segala sesuatu yang baik, yang mulia. Ya, firman katakan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, itulah yang kita pikirkan. Kita sering mendengar orang-orang mengajar tentang berpikiran positif, positive thinking, positive thinking. Tapi realitanya ya banyak orang tetap terjebak dengan negative thinking. Lebih gampang mana melihat keburukan seseorang atau kebaikannya seseorang? Cenderung pasti keburukannya seseorang toh. Seorang guru mengajar matematika, dia tulis 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32. 32 tambah 32, dia tidak tulis 64, tapi dia tulis 94. Ya, yang 1 sampai yang ke berapa tadi? Ke 8, tidak ada orang yang muji. Oh bagus, bagus. Begitu ketemu yang salah, ya 32 tambah 32, seharusnya 64. Dia tulis 94, semua orang langsung, itu salah. Yang awal tidak ada yang puji, dia bilang, iya betul, betul, betul. Itu menggambarkan apa? Orang punya kecenderungan selalu hanya melihat yang salah, yang negatif. Tapi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, marilah kita lihat segala sesuatu itu dengan pikirannya Kristus. Sehingga kita bisa meresponi segala sesuatu itu dengan sikap hati yang benar. Seperti Kristus meresponi ya apa yang terjadi di sekitar mereka. Nah, itu yang kedua ya. Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kemudian hal yang ketiga, yang terakhir ya dari Efesus 4 ini adalah kita harus mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang pertama, menanggalkan manusia yang lama. Yang kedua, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan yang ketiga, mengenakan manusia baru. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata baru di dalam ayat ini, dalam ayat yang 4, Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru, ya, kata barunya itu, ya, di dalam bahasa Yunaninya, ya, Paulus menggunakan kata kainos. Kainos itu artinya apa? Artinya, ya, baru yang bermutu, berkualitas. Bukan cuman sekedar baru. Kita bisa membeli spare part baru untuk motor kita, untuk mobil kita, ya, untuk peralatan elektronik kita bisa beli ya spare part yang baru.
tetapi belum tentu berkualitas. Karena ada yang KW, ya kan? Ada yang aspal, asli tapi palsu, ya. Ada yang ya ecek-ecek, ya. Atau apapun itu, ya harganya murah, ya bisa. Baru, tapi tidak berkualitas, tidak bermutu. Pakai sebentar, rusak, harus ganti lagi. Tapi Paulus menulis manusia baru di sini, ya. Itu barunya itu kainos, artinya baru yang bermutu dan berkualitas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita ini ciptaan yang baru, ya, baru yang bukan cuman baru asal-asalan, baru KW, ya baru yang tidak bermutu, ya baru jiplakan, bukan. Kita ini manusia baru yang bermutu dan berkualitas. Jadi Tuhan Yesus menjadikan kita ini baru, ya, baru yang bermutu dan berkualitas, yang tidak ada yang sama dengan kita. Nah, itulah yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Wah, saya ini ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bukan cuman sekedar baru, tetapi saya ini, ya, baru yang berkualitas, yang bermutu. Kita harus menyadari identitasnya kita. Bahwa kita pribadi yang baru di dalam Kristus, ya baru yang bukan asal-asalan, baru yang bukan jiplakan, yang bukan contekan, tetapi baru yang berkualitas, baru yang bermutu di dalam Tuhan. Oke? Dan ya kalau kita sadar dengan posisi kita seperti itu, ya ini akan mempengaruhi pasti pola berpikir kita dan hati kita. Ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, godaan, ya tantangan, ya untuk kita mungkin ya menggoda, mengajak kita atau menarik kita untuk kita jatuh di dalam dosa atau melakukan hal-hal yang tidak benar, kita harus selalu sadar dalam pikiran kita. Oh enggak, saya ini adalah pribadi yang baru, ciptaan yang baru, yang bermutu, yang berkualitas di dalam Kristus. Ya, yang berkualitas itu nggak mungkin bisa disamakan dengan yang tidak berkualitas. Ya, sekalipun bentuknya mungkin keren sekali, ya, tapi yang namanya orisinil, yang namanya berkualitas, namanya bermutu, ya, itu pasti kuat dan pasti berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sekitaran kita ini ada banyak merek kendaraan. Ya, kalau mobil itu, ya merek mobil macam-macam. Yang paling ngetren merek apa? Ya, yang ada di Indonesia. Nggak usah Indonesia deh, yang ada di Bali. Ya, mobil 1000 umat. Ya, merek pasti Toyota, merek Suzuki, merek Daihatsu. Itu banyak. Dan aksesorisnya macam-macam, banyak sekali aksesorisnya. Ya, bisa dibuat dekorasi mobil, ya, menjadi unik-unik, menjadi keren-keren. Itu merek yang umum dan aksesorisnya gampang ditemukan dan murah harganya aksesorisnya. Tapi ada merek mobil yang mahal, yang aksesorisnya sulit kadang untuk ditemukan. Ya, spare part-nya juga kadang harus butuh waktu. Ya, dan dia tidak perlu ada aksesoris macam-macam. Contohnya merek mobil apa? Ya, BMW. Mobil apa lagi? Mercy. Ya kan, baby Benz. Bukan bus ya saudara ya. Mercy yang sedan itu. Lexus misalnya. Ferrari. Apalagi? Porsche. Kalau kita mau cari aksesoris mobil dengan merek-merek yang baik itu, susah nggak? Susah, nggak ada orang yang jual aksesorisnya. Ya, jarang sekali. Karena apa? Harga dia udah mahal. Tanpa aksesoris, sudah mahal, sudah bagus. Mutunya sudah terjamin. Ya, beda dengan mobil-mobil yang murah. Untuk dia mempercantik dirinya, butuh aksesoris tambahan. Ya, supaya dia bisa kelihatan lebih keren. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita, ya, ini ibaratnya, ya, yang tadinya kita ini mobil merek Daihatsu,
Tapi Tuhan Yesus sudah ubahkan. Kamu bukan Daihatsu lagi. Kamu ini sekarang Mercy. Ya, kamu tidak butuh aksesoris macam-macam lagi. Karena kamu memang sudah berharga. Sudah bermutu. Kamu berkualitas. Nah, tapi masalahnya banyak orang masih tetap ada di dalam situasi yang tadi. Mereka tidak sadar bahwa mereka ini adalah pribadi yang berkualitas. Pribadi yang bermutu di dalam Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sedang menuju kepada pertumbuhannya kita harus sadar bahwa saya harus mengenakan manusia baru saya senantiasa. Manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Itu luar biasa sekali. Sehingga menjadikan kita untuk kita sadar identitas saya di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang berharga dan bermutu. Hati dan pikiran saya akan terus diubahkan dan saya akan benar-benar menghidupi namanya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena apa? Karena saya diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, jadi kita tidak main-main lagi dengan kehidupan lamanya kita. Itulah yang dikatakan kita sedang memasuki proses yang bertumbuh di dalam kekristenan kita, di dalam kerohaniannya kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Efesus tadi, saya mengambil 3 hal yang menunjukkan kalau kita ingin bertumbuh secara kerohanian kita di dalam kekristenan kita, maka yang pertama kita itu harus menanggalkan manusia lama kita. Kemudian yang kedua kita harus dibaharui terus di dalam pikiran dan perasaan kita. Kalau di dalam Efesus dikatakan diperbaharui di dalam roh dan pikirannya kita. Dan yang ketiga, kita harus mengenakan manusia barunya kita. Identitas yang baru harus senantiasa kita kenakan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan menunjukkan bahwa kita sedang bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Yang satu hari nanti kita mau sama-sama tuju, yaitu keserupaan dengan Kristus harus menjadi sesuatu yang semakin nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Menjadi dewasa bukan hanya sekedar menjadi tua. Tuhan Yesus berkati kita.